Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis, edisi spesial Ramadan, bagian ke-11, Lailatul Qadar dan makna nilai hidup, dengan tema "Saya ingin hidup bernilai, bukan sekadar panjang." Masih bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam keberkahan, salam kemakmuran, salam kebahagiaan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu malam yang Allah sembunyikan waktunya, namun Allah agungkan nilainya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang membuat hidup menjadi bernilai, meski usia terasa singkat. Di episode kali ini kita akan merenungi Lailatul Qadar, bukan hanya sebagai malam ibadah, tetapi sebagai cermin nilai hidup manusia. Lailatul Qadar, malam nilai, bukan sekadar waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr ayat 3. 1000 bulan bukan tentang hitungan matematis, tetapi tentang satu nilai, bahwa kebermaknaan hidup seseorang diukur dari dampak kebaikan dan perilaku positif yang diciptakan, bukan hanya sekadar panjangnya umur atau kuantitas tahun yang dilewati. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajarkan kita satu prinsip besar di sini. Nilai hidup tidak ditentukan oleh lamanya waktu, tetapi oleh kualitasnya. Satu malam bisa mengungguli puluhan tahun jika diisi dengan kesadaran, iman, dan keikhlasan.
mengapa nilai hidup sering terasa rendah. Umur yang panjang tidak menjamin kepuasan batin atau rasa kebermaknaan. Banyak orang hidup lama tetapi tidak merasa bermakna. Banyak yang terjebak oleh rutinitas tanpa tujuan. Banyak orang yang menjalani hidup di atas kertas, bekerja, makan, tidur, namun kehilangan arah, kehilangan orientasi. Mereka hidup dalam mode tetap bertahan, bukan bertumbuh, dan hanya fokus pada pencapaian materialistik. Kebahagiaan yang dikejar hanya sebatas materi, karir, jabatan yang sering hanya menimbulkan perasaan hampa setelah tujuan tersebut tercapai. Dan hidup sering dihabiskan untuk hal-hal yang mendesak, bukan suatu hal yang penting. Pengejaran tanpa henti, kesibukan tanpa arah, kelelahan tanpa makna. Lailatul Qadar datang untuk mengoreksi paradigma ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan bertanya pada kita, untuk apa sebenarnya hidupmu? Malam ditentukannya arah kehidupan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Lailatul Qadar bukan hanya malam ampunan, tetapi malam penentuan arah hidup, malam ketetapan, sebagai malam pencatatan takdir. Pada malam itu dirinci dan dicatat takdir manusia selama 1 tahun ke depan sebagai malam keputusan. Lailatul Qadar, malam penentuan takdir manusia. Keputusan-keputusan penting kehidupan seseorang ditetapkan. Momen perubahan. Lailatul Qadar, malam penuh keberkahan. Doa yang dipanjatkan mengubah arah hidup menjadi taufik, amal soleh, dan kebahagiaan. Lebih baik dari 1000 bulan ibadah pada malam itu, pahalanya setara dengan ibadah selama 83 tahun lebih. 1 malam
mendongkrak kualitas spiritual keberkahan hidup setara dengan umur manusia. Lailatul Qadar tidak hanya menjadi waktu memohon ampunan penghapusan dosa, tetapi momentum untuk memohon arah hidup yang lurus dan keberkahan di masa depan. Di malam itu, doa dipanjatkan, niat diluruskan, hidup ditata ulang. Mereka yang sadar akan nilai hidup akan memohon bukan hanya rezeki, tetapi arah dan keberkahan. Mencari Lailatul Qadar, mencari nilai diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencari Lailatul Qadar bukan hanya memperbanyak ibadah, tetapi memperdalam kesadaran. Bukan sekadar lelah fisik karena tidak tidur atau jumlah rakaat yang banyak. Memperdalam kesadaran dalam mencari Lailatul Qadar, yaitu yang pertama, kesadaran akan iman dan harap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, ikhlas, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kesadaran akan diri, introspeksi dan muhasabah. Lailatul Qadar waktu untuk mengevaluasi diri, merenungkan perbuatan, memperbaiki puasa agar tidak sekadar menahan lapar, bukan sekadar membaca Al-Quran dengan cepat untuk mengejar target, tetapi membaca, merenungkan makna, tadabbur, dan berniat mengaplikasikan petunjuknya. Yang ketiga, kesadaran akan ampunan. Fokus utama memohon ampunan, tadaruk atas kesalahan, bukan sekadar mengucapkan lafal istighfar, tetapi merasakan penyesalan mendalam dan tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan. Yang keempat, kesadaran akan perubahan dampak setelah Ramadan. Tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar bukan berupa penampakan fisik,
melainkan perubahan perilaku menjadi lebih baik, hati yang lebih tenang, dan ketakwaan yang meningkat setelah Ramadan berakhir. Bukan sekadar euforia ibadah di malam hari, tetapi konsistensi, istiqomah kebaikan di hari-hari selanjutnya. Yang kelima, kesadaran akan kehadiran malaikat dan kedamaian. Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat turun membawa kedamaian dan mengatur takdir. Bukan sekadar berdiam diri di masjid, tetapi menciptakan ketenangan hati, menjauhi kegaduhan, dan fokus meraih kedekatan dengan Allah. Menangis bukan satu tujuan, terjaga bukan pula tujuan. Tujuannya adalah hati yang sadar dan hidup yang kembali lurus. Hidup yang bernilai pasca Lailatul Qadar. Membangun hidup yang bermakna setelah malam kemuliaan. Yang pertama, transformasi diri menuju perubahan positif. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar memperlihatkan peningkatan kualitas diri, lebih konsisten dalam beribadah, meningkatkan ketakwaan, dan memperbaiki akhlak. Yang kedua, mempertahankan kualitas ibadah, istiqomah. Nilai Lailatul Qadar tidak berhenti saat Ramadan, yang ditandai dengan konsistensi, istiqomah dalam menjaga sholat, interaksi dengan Al-Quran, maupun puasa sunnah. Yang ketiga, keberkahan dalam keseharian. Hidup lebih bermakna, merasakan ketenangan hati dan keberkahan dalam urusan dunia maupun akhirat. Rezeki terasa lebih lancar. Hati selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengaplikasikan nilai Ramadan. Prinsip-prinsip Ramadan: kejujuran, kedisiplinan, kedermawanan, dan penguasaan diri teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik setelah Syawal maupun bulan-bulan setelahnya. Yang kelima, komitmen berubah menjadi lebih baik. Lailatul Qadar, momen menggunakan sisa umur untuk menjadi lebih baik.
orang yang bertemu Lailatul Qadar tidak selalu tahu kapan ia bertemu, tetapi ia tahu satu hal: hidupnya tidak lagi sama. Ia lebih jujur, lebih rendah hati, lebih terarah. Inilah tanda nilai hidup meningkat. Bukan spektakuler di luar, tetapi tenang dan lurus di dalam. Ajakan menghidupkan nilai. Ramadan hampir di ujung, dan Lailatul Qadar adalah hadiah terbesarnya. Jangan hanya mencarinya di kalender, tetapi carilah ia di kedalaman hati, karena ketika Allah menghadiahkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Dia sedang mengajarkan kita, hiduplah bernilai. Doa penutup. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, jika malam ini adalah Lailatul Qadar, maka terimalah ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami, dan luruskan arah hidup kami. Jadikan hidup kami hidup yang bernilai di sisimu, meski sederhana di mata manusia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri dengan visi, kecerdasan, tenaga, dan tekad kuat, dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak terbaik yang dijalankan dengan berkelanjutan. Kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh hanya berharap dari pemberian hadiah, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, umat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan umat dan Indonesia sejahtera, makmur, bahagia, dimulai dari diri kita untuk seluruh warga masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berjaya, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.